Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa salam salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati kepala sekolah dan wakil kepala sekolah DKIP Club, yang saya hormati semua rekan guru DKIP Club. Pada hari ini saya di sini akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada rekan-rekan guru semua tentang apa itu budaya positif. Kalau bicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di benak kita masing-masing? Silakan rekan-rekan. Seperti menjawab dan mengucapkan salam. Oke, menjawab dan mengucap salam. Nah, ada yang lain? Dulu sini. Beri menunjukkan pada saat di tangan. Ya, beri menunjukkan saat di tangan. Betul ya. Mengucapkan kata permisi apabila melewati orang tua. Ya, hebat. Yang selanjutnya, mengucapkan terima kasih bila mendapatkan pemberian dari orang lain. Ya, kita tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih apabila mendapat sesuatu dari teman atau orang lain. Yuk, lanjut. Budaya positif yaitu bisa seperti meminta maaf jika melakukan suatu kesalahan. Ya, meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Ya, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu yang semangat. Semangat, semangat. Nah, budaya positif. Apakah budaya positif itu perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita? Bagaimana teman-teman? Nah, perlu sekali dan penting sih budaya positif ini kita terapkan di sekolah. Karena budaya positif akan memunculkan motivasi dari dalam diri peserta didik. Hanya dalam pendidik ya, semua warga sekolah tentunya, guru dan peserta didik. Karena dengan budaya positif nanti akan muncul motivasi dari dalam diri kita sendiri, ya. Seperti misalnya datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, itu akan muncul dari kesadaran diri kita sendiri tanpa harus dilihat orang lain, tanpa harus diperingatkan oleh orang lain. Nah, itulah motivasi yang akan keluar dari dalam diri kita sendiri, terutama untuk peserta didik kita. Oke, next. Di sini ada konsep-konsep inti yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Nah, kita jabarkan dulu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, tentunya kita sudah tahu ya semua tentang profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang untuk memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tentunya kawan-kawan pernah mendengar tentang istilah pembelajaran berpusat pada siswa atau pembelajaran berpusat pada guru. Nah, rekan-rekan semuanya
Apa yang sudah dilaksanakan? Apakah pembelajaran berpihak pada guru atau pembelajaran berpihak pada siswa? Yang sudah teman-teman lakukan? Ya. Silakan. Pembelajaran berpusat pada siswa atau pembelajaran berpusat pada guru yang sudah kita lakukan selama ini? Pembelajaran bersifat pada siswa. Ya, alhamdulillah. Ternyata rekan-rekan kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ada ilusi bahwa guru mengontrol peserta didik. Ilusi bahwa semua penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Ilusi bahwa memberikan kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kunci bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Teori kontrol itu kita mungkin beranggapan, misalnya ada murid kita, siswa kita yang berbuat salah atau melanggar peraturan. Kemudian kita menegur dan kemudian kita menegurnya dan siswa tersebut berubah, tidak melakukan hal itu lagi. Apakah itu atas kontrol kita atau dari peserta didik sendiri? Nah, di miskonsepsi ini itu adalah, kalau kita beranggapan seperti itu, berarti itu adalah ilusi bahwa perintah itu adalah hanya dari keinginan kita. Padahal sebenarnya kontrol itu berasal dari diri kita sendiri. Seandainya siswa itu mau berubah, berarti memang atas keinginan dan kehendaknya siswa tersebut, bukan karena atas kehendak orang lain. Merubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Kalau menurut stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi setiap individu kebutuhan kita itu masing-masing berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon tentang dunia. Menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu yang benarnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi contohnya ini misalnya ada siswa kita melakukan kesalahan. Contohnya pada saat istirahat di luar, kita melihat siswa kita melakukan hal yang membuat temannya menangis. Misalnya si A menangis, dilakukan oleh si B. Kemudian datang kita hanya melihat dan kita menuduh bahwa si B sudah menyakiti si A ini tanpa kita tanya dulu alasannya apa. Ya, itu adalah tindakan yang kurang tepat. Karena sebenarnya kalau kita tanya, pasti anak tersebut memiliki alasan kenapa melakukan hal tersebut seperti itu. Next, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Itu menurut stimulus respon tentang dunia. Yang menurut teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya.
Nah, intinya semua tentang kehendak keinginan itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri atau diri siswa tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Nah, jadi di sini kalau seandainya kita melakukan ada masalah, ada kasus, ya, menangani kasus tentang peserta didik kita. Jadi setelah kita tanyakan apa alasannya gitu, jangan sampai kita membuat anak murid kita itu merasa dirinya itu adalah gagal, merasa bersalah gitu. Tapi sebaliknya, dengan kita mencari solusi bersama-sama, kita akan membuat siswa kita berpikir kalau dia akan menjadi orang yang lebih baik, dia akan bisa melakukan, memperbaiki kesalahannya seperti itu. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Intinya semuanya benar. Sebenarnya disiplin positif. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita menginginkan peserta didik kita memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini ada 3 ya. Menurut keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberi yang terbaik dari diri. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ini adalah salah satu contoh nilai-nilai nilai-nilai kebajikan universal ya. Sebenarnya masih banyak lagi tentang nilai-nilai kebajikan universal ini. Cuman ini adalah salah satu contohnya saja. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Boleh kita ini kawan-kawan? Sebagai manusia kita apa saja kebutuhan dasar kita? Yuk silakan. Kebutuhan dasar kita seperti makan, pakaian, dan kendaraan. Ya, selanjutnya apa lagi? Butuh kasih sayang. Ya, butuh kasih sayang tentunya. Next. Butuh perhatian. Anak-anak itu sangat, kalau diperhatikan anak itu sangat senang gitu. Ya, butuh perhatian ya, butuh kasih sayang. Pasti akan menimbulkan semangat. Oke, next. Butuh agama. Pendidikan agama. Butuh pendidikan, ya, hebat sekali. Selanjutnya, Butuh rasa aman. rasa aman, rasa nyaman, ya. Next, Butuh dihargai. butuh dihargai. Ya, Butuh bersosialisasi sama temannya. iya, butuh teman, ya, butuh bersosial. Karena kalau sendirian aja pasti tidak menyenangkan. Oke, nah, tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Ya, kebutuhan dasar manusia
Dia ini yang utama adalah kebutuhan fisiologi tentunya ya. Kita butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian dan lain-lain. Kemudian kita butuh rasa aman. Nah, bisa melakukan aktivitas tanpa ancaman yang mengganggu keselamatan. Kemudian butuh akan memiliki kasih sayang. Nah, dengan kasih sayang ini akan meningkatkan imun kita juga ya tentunya ya. Kasih sayang ini biasanya mengikat pada kelompok sosial. Kemudian kebutuhan akan penghargaan, butuh dihargai, meraih impian dan lain-lain. Kebutuhan akan aktualisasi diri, dapat menyalurkan semua bakat, potensi, serta menggunakan semua kualitas dan kapasitas secara penuh. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi dari luar misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya kalau kita melakukan sesuatu yang masih bersifat ingin mendapatkan hadiah, ingin dipuji, ingin terlepas dari hukuman atau konsekuensi itu adalah merupakan motivasinya berasal dari luar ya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini itu adalah motivasi dari dalam ya. Kalau motivasi dari dalam itu tidak perlu lagi kita ada kepala sekolah nih, saya akan mengerjakan tugas saya dengan baik misalnya kan. Ada bu guru nih, buang sampahnya harus di tong sampah. Tapi kalau seandainya sudah nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengingatkan, dia akan kembali ke hal-hal yang negatif lagi. Itu berarti motivasinya masih dari luar. Itu yang akan kita pupuk kepada diri kita dan juga peserta didik kita. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selama ini ke belakang mungkin kita masih menggunakan hukuman atau konsekuensi. Contoh misalnya tidak terencana atau tiba-tiba kejadiannya. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak direncanakan. Lewat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis itu adalah hukuman. Nah, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Guru selalu memonitor murid. Misalnya nih, ada murid yang tidak menggunakan sepatu atau tidak menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya. Kemudian ada guru menghukum atau memberikan konsekuensi. Misalnya karena tidak menggunakan seragam di hari yang dijadwalkan, siswa kita disuruh berdiri misalnya di depan kelas. Itu adalah konsekuensi yang membuat tidak nyaman dari peserta didik tersebut. Jadi itu harus dihindari ya. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mendidik peserta didik untuk mencari solusi sendiri. Ya, next. Lima posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru, rekan-rekan semua kita ada di mana nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang mana yang pernah teman-teman sudah alami? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, yuk, siapa yang bisa menceritakan pengalamannya nih? Salah satu aja. Mungkin sebagai teman atau sebagai
atau mungkin pernah tuh mengalami sebagai penghukum atau malah sebagai manajer? Yuk, siapa yang mau bercerita nih pengalaman teman-teman semua? Yuk, silakan. Putri mungkin pernah sebagai teman, sebagai manajer. Yuk, siapa yang mau bercerita nih pengalaman teman-teman semua? Yuk, silakan. Putri mungkin pernah sebagai teman di sebuah kasus peserta didik kita, sebagai pemantau. Misal contohnya ada peserta didik kita yang membuat kesalahan, menyakiti temannya atau membuang sampah sembarangan, kemudian kita tegur dengan cara apa? Kita sebagai apa? Gitu kan? Apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah? Kalau rasa, misalnya nih kalau pembuat rasa bersalah, nah kan sudah misalnya ya, kan si A misalnya si Rafa menangis, nah nanti orang tuanya akan nelpon loh, saya tahu gimana, diancam-ancam. Nah itu jadi anak itu merasa bersalah seperti tadi. Itu posisi kita adalah membuat rasa bersalah. Nah, kalau di posisi kita sebagai penghukum misalnya kan, ada yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah kok di sembarangan tempat. Nah, karena kamu sudah membuang sampah sembarangan, hukumannya adalah mungkin berlari di lapangan, keliling lapangan 3 putaran. Itu adalah sebagai penghukum. Nah, teman-teman bisa nggak menceritakan? Biasanya sebagai teman, jadi sebagai penengah. Jadi biasanya kita menenangkan antara dua anak yang sedang konflik. Nah, itu kita menjadi penengah. Jadi kita meminta kawannya untuk saling memaafkan. Terima kasih sudah menceritakan pengalamannya. Ada yang lain? Oke, lanjut. Ya, di sini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Kasus nih misalnya, siswa tidak mau membereskan mainan setelah digunakan. Nah, sebab misalnya posisi kita nih sebagai penghukum, maka kita tidak diperbolehkan menggunakan mainan tersebut. Misalnya, oh Aina kenapa tidak merapikan lagi mainannya ke tempatnya misalnya kan? Kita melihat hal tersebut. Jadi kita kalau seandainya guru nih sebagai penghukum, maka kita akan memberikan ucapan. Karena hukuman itu tidak hanya berupa perbuatan. Dari ucapan dan verbal juga bisa berupa hukuman. Misalnya, kalau berarti Aina besok tidak boleh main mainan ini lagi. Karena apa? Karena hari ini Aina tidak mau membereskannya lagi ke tempatnya. Itu adalah salah satu contoh sebagai penghukum ya. Nah, kalau merasa bersalah harus berapa kali ibu mengingatkan kamu, misalnya setiap kali kamu menggunakan mainan, kamu selalu tidak mau membereskan kembali. Nah, kita ngomel-ngomel ya kan, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa diam aja, rasa bersalah gitu ya kan. Nah, kalau sebagai teman, ayo dong kita beresin kembali mainannya agar kelas kita tetap bersih dan rapi. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Kamu tahu kan konsekuensinya? Kamu harus merapikan mainan tersebut sebelum kamu pulang. Nah, itu contoh kalimat kalau kita sebagai guru adalah di posisi pemantau. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Oke, di sini adalah masih memantau ya. Apakah kamu tahu kesalahan sebagai manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah contoh kasus di kelas. Jangan membereskan mainan ke tempat semula ya. Kita menggunakan segitiga restitusi, tidak lagi menggunakan hukuman atau konsekuensi. Pada saat jam pulang sekolah,
saya selaku guru TKA mengajak bicara Haura ya tentang kejadian yang sudah terjadi tadi. Di sini ada contoh proses dialognya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap, 3 langkah melakukan proses dialog segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Ya, 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Oke. Nah, dalam menstabilkan identitas, ya, dalam hal ini guru berperan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses dan tidak mengkritik peserta didik yang sedang mengalami identitas gagal. Kedua, dalam validasi tindakan yang salah, guru mencoba mengenali alasan dari perilaku peserta didik, di mana peserta didik dapat mengungkapkan alasan di balik kesalahan yang dia lakukan, sehingga peserta didik mau mengungkapkan bahwa ia tidak membereskan mainan ke tempat semula karena alasannya karena malas. Jadi kita ajak cerita dulu, kita tanyakan dulu kenapa, alasannya itu apa. Jadi dibuat nyaman dulu anak-anak kita ini sehingga dia mau dengan jujur mengungkapkan apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Next. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu keyakinan kelas untuk bertanggung jawab dan ikut bersama-sama menjaga kerapian dan kebersihan kelas dengan membereskan mainan setelah digunakan. Lalu kemudian memberikan penguatan kepada anak tentang keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga anak mau memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan tanpa paksaan. Dia akan memperbaiki kesalahan yang dia lakukan tanpa harus ada merasa diancam, ya. Namun kesalahan tersebut akan dia perbaiki karena kesadaran dari dirinya sendiri. Apa kabar Haura? Haura tahu nggak kenapa Haura ibu ajak ngobrol berdua? Kawannya udah pulang kan semuanya kan? Nah ya, ibu minta waktunya sebentar ya untuk Haura kita ngobrol berdua karena tadi waktu pas jam istirahat Haura tadi main apa yuk di dalam kelas? Iya, main Lego. Haura tadi main Lego ya di dalam kelas ya. Terus ibu lihat Haura langsung lari keluar. Haura mau kemana tadi? Mau main di luar. Tadi masih ingat nggak Legonya dibiarin aja atau dikemas? Dibiarin aja. Kenapa dibiarin aja? Kenapa kakak nggak mengemas dulu? Malas? Wow, malas. Oke, malas itu adalah semua orang pasti merasakan malas. Termasuk ibu juga pernah merasakan malas. Aura juga pernah, ya kan? Terkadang kita malas untuk merapikan mainan, terkadang kita juga malas untuk membersihkan ruangan kelas. Tapi apakah dengan malas kelas kita akan bersih, mainan kita akan rapi kembali? Kira-kira kalau kita malas terus, mainan kita yang setelah kita mainkan tadi bisa kembali lagi ke tempatnya enggak? Bisa? Kalau kita malas, apakah kelas kita akan bersih? Tidak. Mainan kita akan rapi sendirinya, dengan sendirinya? Tidak. Malas itu memang semuanya akan merasakan malas. Tapi Haura tahu nggak kalau kita malas kenapa? Kalau kita malas merapikan mainannya bisa apa? Hilang. Bisa juga terkena injak temennya, bisa membahayakan temennya juga. Kalau kita injak Lego. Iya. Karena kita malas merapikannya, benar kan? Tapi masih main juga. Oke. Nah, Haura masih ingat dengan keyakinan kelas kita apa itu? 1. Membereskan mainan.
Ya, salah satunya adalah membereskan mainan ke tempatnya kalau sudah digunakan. Kedua, menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan kelas dengan tidak mengembalikan mainan ke tempatnya. Apakah itu termasuk keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Oke. Nah, di sini Bu Halimah tidak mau menghakimi Haura, ya. Tidak ada maksud untuk menghakimi Haura dan tidak berniat marah sama Haura, enggak. Tapi di sini Ibu mengajak kakak untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, ya kan? Bisa menjaga kebersihan di dalam kelas, karena kebersihan itu adalah sebagian dari apa? Sebagian dari iman. Kakak mau jadi anak yang baik, bukan? Iya. Nah, besok dan seterusnya Haura bisa nggak kalau main Lego atau main-mainan yang lain untuk merapikannya lagi ke tempatnya, bisa sayang? Nah, supaya apa kelas kita Bersih. iya, supaya kelas kita bersih, ya, supaya kelas kita nyaman, ya kan? Iya, supaya Haura menjadi anak yang soleh. Oke sayang? Iya, terima kasih ya atas waktunya ya. Kenapa menangis? Boleh Ibu ngobrol sebentar sama Rafa? Ya. Boleh? Oke, terima kasih Abang Rafa. Ibu boleh tanya sedikit? Ya. Tahu nggak Abang kenapa Ibu ajak ngobrol? Tahu. Nggak tahu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Tadi waktu di luar Ibu melihat teman Rafa, Ahmad, menangis. Terus Ibu tanya, Ahmad kenapa? Katanya diejek sama Rafa. Bener nggak? Bener. Ngejek apa sayang? Ngejek apa Rafa nak? Ngejeknya gimana? Diejek gimana? Ya, yuk ngobrolnya sama Ibu. Abang ngejeknya gimana? Tadi Rafa ngejeknya masuk neraka gitu. Ya, Ibu nggak marah, Ibu nggak menghukum Rafa, enggak. Ibu hanya mau ngobrol aja sama Rafa. Kenapa tadi diejek? Sebabnya apa? Iseng aja gitu. Kalau Rafa diejek temennya, marah nggak? Diejek temennya tanpa sebab, marah nggak? Marah ya. Nah, kalau temennya kira-kira kalau misalnya diejek, marah juga nggak? Enggak. Kok gitu? Kalau Rafa diejek marah. Jadi kalau temennya diejek juga pastinya marah, ya kan? Oke, Bang Rafa sini. Rafa. Nah, Ibu mau tanya, untuk memperbaiki kesalahan Rafa, sebaiknya Rafa gimana? Ya, kita gantian ngomongnya. Untuk memperbaiki kesalahan Rafa, sebaiknya Rafa gimana? Perlu minta maaf nggak sama Ahnaf? Perlu minta maaf dan besok tidak mengulanginya lagi. Oke, minta maaf dulu ya sama Ahnaf. Minta maaf, bilang dong, minta maaf Ahnaf. Ya, nah, ibu di sini mau Abang Rafa sama Ahnaf juga jadi anak yang apa? Yang baik, jadi anak yang soleh, oke? Besok-besok tidak mengulangi lagi ya. Karena berteman itu sangat menyenangkan, berdamai itu sangat menyenangkan. Oke, ya tos dulu semuanya. Iya, tos Ahnaf. Yuk, boleh main lagi? Iya, dadah. Oke, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas satu bersifat abstrak ya. Tentang kita membuat keyakinan kelas. Nanti kita tidak lagi yang awalnya itu adalah peraturan.
Ya, tata tertib ya. Kalau yang dulu-dulu kita adalah tata tertib atau peraturan. Tapi kalau sudah berbicara tentang tata tertib atau peraturan, apa tertib di benak? Coba apa dari teman? Kalau kita sudah berbicara tentang tata tertib atau peraturan, apa yang ada di pikiran kita? Kalau sudah berbicara tentang apa ya, pastinya ada hukuman ya. Nah, kita melanggar pasti ada hukuman. Kalau kita tidak melakukan pasti ada konsekuensinya begitu. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam penyataan positif, menggunakan bahasa yang simpel agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita akan merubah yang dari peraturan atau tata tertib itu menjadi sebuah keyakinan. Nah, kenapa keyakinan? Karena kalau keyakinan itu akan timbul dari dalam diri kita sendiri, gitu ya, dari kita sebagai guru, dari dirinya sebagai peserta didik. Tidak lagi karena takut dihukum, karena takut kena konsekuensinya seperti itu. Jadi teman-teman, di sini inilah tentang budaya positif ya. Di sini Ibu siapkan poster. Nah, ya kan? Dengan poster ini kita akan membuat kesepakatan ke kelas. Posternya ada gambar jam, artinya kita menghargai waktu, ya kan, Nata? Dengan jam kita tahu jam berapa sekarang. Kita masuknya jam berapa? Jam 7. Kita makannya jam berapa? 9. Waktu pulang jam berapa? 10. Jadi kita harus sesuaikan dengan jam yang kita sepakati, ya kan? Nah, di sini lagi, ketika kita sudah mengeluarkan mainan dan kita bermain bersama-sama, apa yang kita lakukan? Iya, kita membereskan mainan kita. Sepakat? Sepakat. Boleh nggak ketika kita main terus kita tinggalkan pergi? Iya. Kalau kita tinggalkan pergi mainannya, kenapa? Mainannya akan hilang, akan berserakan. Nanti kelas kita juga akan berantakan. Nah, selanjutnya, ketika kita mau bermain di luar kelas, kita harus menggunakan sepatu. Masih dibantu Bu Guru? Tidak. Artinya kita harus mandi. Di sini ketika kita sudah selesai makan, bungkus makanannya kita buang sembarangan apa? Ketika kita bermain, ketika kita selesai bermain, kita merapikan. Coba tunjuk tangan, siapa yang setuju? Oke, setuju? Nah, sekarang anak-anak Ibu pilih ya, terus kita akan menyepakati kesepakatan kita ini bersama-sama. Ibu akan bagikan posternya. Yuk, silakan.
di hari ini. Untuk lebih dan kurangnya saya minta maaf ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dalam membersamai saya di kegiatan diseminasi budaya positif ini. Saya akhiri dengan doa penutup majelis dan salam. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.